Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Kalau kamu suka konten seputar saham dan strategi investasi yang dibahas dengan bahasa santai tapi tetap berbasis data, pastikan kamu klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya nggak ketinggalan update market terbaru. Hari ini kita akan bahas satu emiten yang cukup menarik, karena dia sedang konsisten melakukan transformasi besar. Yap, kita akan bahas PT Indika Energi Terbuka Indi. Bagian 1, kenapa Indi jadi sorotan? Kalau kamu selama ini mengenal Indi sebagai perusahaan batu bara, itu benar. Tapi beberapa tahun terakhir, Indi pelan-pelan berubah arah. Mereka nggak mau cuma bergantung pada batu bara. Dan di awal tahun 2026 ini, Indi kembali bikin langkah baru yang memperkuat cerita transformasi tersebut. Indika Energi mendirikan anak usaha baru di sektor manufaktur kendaraan listrik komersial. Ini penting, karena ini bukan cuma wacana diversifikasi, tapi langkah legal masuk ke struktur perusahaan. Bagian 2, anak usaha baru, dibentuk oleh EMB dan MMG. Menurut informasi yang dikutip dari Keterbukaan di Bursa Efek Indonesia, BEI, ada 2 anak usaha Indi yang bergerak membentuk perusahaan baru. 1. PT Energi Makmur Buana EMB. 2. PT Mitra Motor Group MMG. Keduanya mendirikan sebuah entitas baru bernama PT Invi Manufaktur Andalan Indonesia, disingkat IMAI. Fokusnya jelas, manufaktur kendaraan listrik komersial, termasuk industri kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, karoseri, serta trailer, semi-trailer. Dan ini bukan langkah kecil, karena artinya Indi tidak hanya jualan kendaraan, tetapi mulai membangun kemampuan produksi manufaktur. Bagian 3, ini benang merahnya, ekosistem EV Indika. Biar gampang, saya jelaskan begini. Dalam dunia kendaraan listrik, ada 3 level bisnis. 1. Distribusi, penjualan. 2. Solusi ekosistem fleet, charging, maintenance, financing, DCB. 3. Manufaktur produksi karoseri, perakitan, DEL. Nah, Indika Energi via grupnya sudah punya ekosistem kendaraan listrik, misalnya Kalista, bagian dari Indika Group yang fokus mendukung transisi EV terutama di sektor bisnis fleet. Kalista ini dikenal kuat di segmen B2B. Bahkan disebut mengincar peluang elektrifikasi armada seperti program bus listrik besar misalnya Transjakarta. Sekarang dengan adanya IMAI, Indi seperti sedang menyempurnakan puzzle-nya. Dari solusi EV masuk ke manufaktur karoseri. Ini yang bikin pasar mulai memperhatikan, karena ini bukan diversifikasi, asal buka usaha, tapi memperdalam rantai nilai. Bagian 4, kenapa ekspansi non-batubara ini strategis? Sekarang pertanyaannya, kenapa Indi sampai serius banget keluar dari batubara? Jawabannya, tren global plus risiko bisnis batubara. Batubara itu siklikal, saat harga tinggi memang laba besar, saat harga turun tentunya laba bisa jatuh. Sementara EV, energi hijau, dan ekosistem elektrifikasi itu potensinya panjang, didorong regulasi, dan bisa jadi recurring income service, maintenance, fleet contract. Karena itu, Indi selama beberapa tahun terakhir memang mendorong diversifikasi bisnis non-batubara dan menyesuaikan target porsi pendapatan non-batubara. Bagian 5, sudut pandang investor, apa dampaknya ke saham Indi? Sekarang kita masuk ke pertanyaan paling penting. Apakah berita ini bisa mendorong saham Indi? Jawabannya, bisa. Tapi dengan catatan, pasar saham biasanya suka 2 hal. 1. Cerita pertumbuhan, growth story. 2. Eksekusi nyata. Pendirian IMAI ini masuk kategori eksekusi nyata, karena sudah berdiri resmi, dan punya ruang usaha yang jelas, industri kendaraan dan karoseri. Namun investor juga akan menunggu. Kapan mulai beroperasi, kapasitas produksi, kontrak proyek B2B, margin bisnis EV, dan kontribusi ke laporan keuangan. Karena bagi market, anak usaha baru, itu awal cerita, bukan akhir. Bagian 6, pergerakan harga saham update cepat. Untuk harga saham, berdasarkan data publik yang bisa dipantau di platform chart saham, Indi berada di kisaran 3.500-an rupiah, contoh tercatat 3.520 sampai 3.580 di TradingView. Catatan penting, harga saham bisa bergerak harian. Jadi ini bukan angka patokan mutlak, tapi membantu kita melihat konteks market saat berita muncul. Bagian 7, skenario pergerakan ke depan.
Sekarang saya bantu buat peta proyeksi sederhana. Skenario optimistis bullish. Saham Indi berpotensi lebih kuat kalau Imai mulai dapat order karoseri armada. Kalista mendapatkan kontrak fleet besar. Bisnis non-batubara mulai terlihat kontribusi pendapatan. Skenario netral. Saham cenderung sideways jika belum ada proyek besar yang diumumkan. Perkembangan masih tahap awal. Skenario waspada. Saham bisa tertekan kalau sentimen batu bara memburuk tajam. Market melihat ekspansi EV hanya menambah biaya tanpa hasil cepat. Jadi, bisa kita simpulkan, Indi saat ini benar-benar sedang melakukan transformasi dari perusahaan yang identik dengan batu bara menuju perusahaan energi dan mobilitas yang lebih modern. Dan langkah mendirikan anak usaha baru, PT Invi Manufaktur Andalan Indonesia IMAI, adalah sinyal bahwa Indi serius mengembangkan bisnis kendaraan listrik komersial dan rantai industrinya. Ini bisa jadi katalis naratif untuk investor, terutama yang suka saham dengan cerita masa depan. Nah, itu dia pembahasan lengkap kita soal langkah terbaru Indika Energy Indi. Kalau menurut kamu, ekspansi non-batubara Indi ini beneran bakal jadi mesin cuan baru? Atau cuma strategi diversifikasi yang butuh waktu lama? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan kalau kamu ingin saya buatkan analisis lanjutan saham Indi, support resistance, area beli yang aman, serta risiko fundamental, bilang saja, lanjut Indi, di komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga sehat selalu dan salam sukses.